Kabar gembira bagi teman-teman yang mempunyai aktivitas rutin seperti seorang guru, seorang karyawan kantoran, ataupun teman-teman yang bekerja rutinitas. Ternyata di era digital ini, teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan income tanpa meninggalkan pekerjaan, tanpa mengganggu pekerjaan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena di era digital ini semua bisa dikerjakan secara otomatis. Bahkan teman-teman bisa punya bisnis sendiri tanpa langsung terlibat. Karena semua dikerjakan otomatis, baik dari penyediaan barang, dari pengiriman, kemudian stok barang, bahkan pembayaran pun secara otomatis bisa dilakukan, tidak sampai mengganggu, menyita konsentrasi ataupun pekerjaan kita. Nah, bagaimanakah caranya? Teman-teman, intinya kita akan membuat sebuah bisnis, yaitu bisnis produk digital. Jadi intinya teman-teman itu mengubah, jika punya skill ya, mengubah skill yang biasanya bisa dijual secara offline itu, kita akan menjualnya secara online. Jadi dibuat dalam bentuk digital. Caranya seperti ini. Misalnya dari sudut pandang seorang pengajar gitu ya. Teman-teman kan banyak orang yang mengadakan kursus ya, kursus bimbingan belajar gitu. Nah, teman-teman, bimbingan belajar ini kan sebuah jasa. Ya, yang mula-mula kita memasarkan secara offline, maka akan dipasarkan secara online dalam bentuk digital. Ada dua macam format yang bisa dipakai. Yang pertama, format video ataupun format secara tertulis. Jika format secara video, maka kita akan membuat materinya dalam bentuk video. Teman-teman bisa merekam semua materi pelajaran, direkam dalam video dan dibentuk sebuah kurikulum atau beberapa modul gitu, kemudian dikumpulkan ataupun dalam bentuk teks itu dalam bentuk e-book. Nah, keduanya ini misalnya format video ataupun e-book inilah yang akan kita pasarkan secara online, teman-teman. Prinsipnya seperti ini. Jika katakanlah sudah punya materi, sudah punya modul ya dalam bentuk video gitu, maka orang yang akan bergabung, yang akan mendapatkan informasi, mendapatkan ilmunya, mendapatkan bimbingan belajar, harus mendaftar dulu agar bisa mengakses videonya. Nah, dalam proses mendaftar itulah kita menawarkan harga, kita mendapatkan income-nya dari orang yang mendaftar untuk ikut e-course atau kursus secara online seperti itu. Ataupun jika dalam bentuk e-book tulisan, kita menjual produk seperti orang menjual buku gitu loh. Tapi yang dijual adalah e-book. Jadi orang membeli dulu, baru dia akan kita kirimi filenya. Dan kabar baiknya teman-teman, ini kita kerjakan di awal-awal saja. Kemudian secara berikutnya kita semua proses itu dilakukan secara otomatis. Baik ada orang yang mendaftar, ada orang yang akan mengirim materi, itu dikerjakan by system. Jadi kita sudah nggak ngapa-ngapain. Dan ini yang cukup melegakan teman-teman, bahwa kita membuat materinya itu cukup sekali saja. Teman-teman misalnya merekam video, membuat e-book, membuat materinya itu kan cukup sekali saja. Karena jika ada orang bergabung dan ikut kursus secara online, maka materinya kita tidak usah bikin lagi, cukup bikin sekali saja dan bisa dijual berkali-kali begitu, teman. Nah, teman-teman, secara teknik bagaimanakah caranya itu nggak mungkin saya sampaikan di sini karena terlalu panjang, teman-teman. Oleh karena itu saya juga sudah menyediakan sendiri materi-materi yang sudah disusun sehingga teman-teman bisa mencoba dan mempraktekkan langkah-langkahnya. Itu tidak rumit dan bisa dikerjakan, teman-teman. Maksudnya tidak perlu skill khusus gitu loh, semua bisa dikerjakan oleh semua orang gitu. Jadi step by step langkahnya harus apa, cara mengubah, misalnya cara mengemas video agar bisa dikemas menjadi sebuah khusus online itu seperti apa, itu akan dijelaskan semuanya. Dan teman-teman jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di sana. Untuk bergabung di situ teman-teman bisa klik link yang ada di bio ataupun klik link yang ada di bawah video ini. Di sana akan dijelaskan semuanya. Berharap teman-teman dengan mengikuti e-course tersebut bisa membuat bisnis sendiri dengan produk milik teman-teman sendiri itu. Nah, kemudian yang rutin kita kerjakan adalah kita berpromosi untuk agar banyak orang yang tahu dan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Berpromosi itulah kita memanfaatkan media sosial kita. Jadi media sosial kita manfaatkan sebagai personal branding untuk membangun trust ataupun kepercayaan dari calon klien. Jadi di dalam media sosial kita sudah ada ininya, sudah ada targetnya gitu loh. Misalnya kita punya target akan mencari kepada orang-orang yang ingin belajar, maka di sosial media kita sudah ada temanya bahwa kita berbicara, membuat konten tentang orang-orang yang membutuhkan untuk belajar, untuk bimbingan belajar. Jadi yang selama ini media sosial kita temanya random atau kurang jelas temanya apa, kita bisa mengerucutkan, membuat konten yang relate atau relevan dengan calon klien kita. Nah, teman-teman, tadi itu kan contohnya kita akan membuat produk digital dari seorang pengajar yang membuat kursus ya. Bagaimana dengan profesi yang lain? Bisa teman-teman, misalnya kita punya keahlian membuat resep masakan gitu ya, kita bisa membuat kursus online, membuat video tentang bagaimana cara membuat masakan A, B, C gitu. Banyak kok. Misalnya kita akan
berjualan kepada orang yang ini, kita punya desain PowerPoint misalnya atau template Canva gitu yang bisa dipakai orang untuk membuat akun, membuat konten di Instagram itu misalnya, itu bisa dijual, dikemas secara digital, kemudian jika ada orang yang membutuhkan tinggal download. Bahkan teman-teman, jika kita belum tidak ingin membuatnya sendiri, kita bisa membeli produk digital dengan hak jual kembali, di mana kita bisa menjual kembali dengan profit 100% milik kita. Tapi kita harus ini teman-teman, misalnya kita sudah beli produk digital, mengemas ulang, kita branding lagi dengan sesuai nama kita gitu loh. Jadi kita menyesuaikan pasarnya, yang dibutuhkan apa, baru kita cari produk digitalnya. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah masuk ke e-course yang saya tadi itu sudah dapat bonus banyak sekali, ratusan produk digital yang bisa dijual kembali. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan, dikemas ulang, dan dijual kembali dengan namanya teman-teman gitu loh. Jadi bagi yang tidak ingin membuat sendiri, bisa langsung membuat dari yang produk digital yang sudah ada, dikemas ulang, kemudian dijual lagi gitu. Teman-teman, demikian informasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk lihat video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Anang Santoso. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat berkarya. Salam sukses.